Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsah Surbah kelas 8? Ketemu lagi dengan Bu Miftah dalam pembelajaran PPKN di semester genap. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan kondisi yang dialami bangsa Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan Budi Utomo dan organisasi pergerakan lainnya yang ada dalam kebangkitan nasional sebelum tahun 1908. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. 3.4 kita akan mempelajari kaitannya dengan menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, kita diharapkan bisa menyajikan hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat menyebutkan organisasi apa sajakah yang ada dalam kebangkitan nasional sebelum tahun 1908. Siswa dapat menjelaskan tokoh yang mendirikan organisasi kebangkitan nasional sebelum tahun 1908. Jadi siapa sajakah nanti tokoh yang berkecimpung dalam organisasi-organisasi yang Bu Miftah jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan dari didirikannya organisasi sebelum tahun 1908. Nah, marilah kita simak organisasi apa sajakah yang Bu Miftah maksudkan. Organisasi yang pertama yang muncul pada pergerakan nasional ketika kebangkitan nasional ini adalah organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini bukan nama orang ya anak-anak. Ini adalah nama sebuah organisasi pada masa kebangkitan nasional. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah dokter lulusan dari Stovia, di mana ketika sekolah di Stovia ini tidak semua rakyat Indonesia bisa mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Karena hanya kaum bangsawan saja yang bisa ikut sekolah di sekolah Stovia tersebut. Nah, Wahidin Sudirohusodo ini menggagas organisasi Budi Utomo karena ketika melihat bangsa Indonesia dijajah, ditindas sehingga tidak bisa memperoleh pendidikan sama sekali karena dituntut untuk bekerja keras, untuk melakukan kerja rodi, ataupun yang dilakukan oleh penjajahan Belanda, entah itu monopoli dan seterusnya. Nah, anggota-anggota dari organisasi Budi Utomo ini adalah pelajar yang disekolahkan di Stovia. Tujuan dari diadakan organisasi Budi Utomo adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi kalau kita artikan setelah kita mempelajari kaitannya dengan tujuan didirikannya Budi Utomo,
Budi itu artinya adalah keterbukaan jiwa, akal atau pikiran. Sedangkan utomo itu adalah yang diutamakan, tingkatan utama. Jadi kalau diartikan organisasi budi utomo, ini adalah keterbukaan jiwa, kaitannya dengan yang diutamakan adalah pendidikan sesuai dengan tujuan didirikannya budi utomo. Jadi budi utomo ini bersifat sosial, jadi belum mengedepankan kaitannya dengan kepentingan politik, di mana kepentingan politik itu adalah kaitannya dengan kekuasaan. Tanggal berdirinya Budi Utomo ini biasa kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ini kaitannya dengan sejarah, pertama kaitannya dengan organisasi yang dibentuk ketika Kebangkitan Nasional tahun 1908 dengan didirikannya Budi Utomo. Organisasi yang kedua yakni Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan di Jakarta pada tahun 1909 dan Serikat Dagang Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1911. Tujuan didirikannya Sarekat Dagang Islam ini berbeda dengan Budi Utomo, karena ketika Budi Utomo tadi yang dikedepankan adalah masalah pendidikan dan pengajaran dan kebudayaan, sedangkan ketika organisasi Sarekat Dagang Islam ini didirikan, tujuannya adalah menyatukan pedagang muslim dalam persaingan dengan pedagang Cina. Kita ketahui bahwasanya bangsa Belanda ingin menguasai Indonesia dengan monopoli perdagangan. Nah, ini dirasakan kita menderita, karena dimonopoli oleh bangsa Belanda. Makanya Sarekat Dagang Islam ini didirikan untuk menyatukan para pedagang tersebut. Nah, Saman Hudi ini adalah pendiri dari Sarekat Dagang Islam, dan pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam ini diubah menjadi Sarekat Islam, tetapi meskipun namanya berubah, tujuannya tetap sama ya nak ya. Pendirinya adalah Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim, yang anggotanya adalah semua rakyat Indonesia. Nah, tujuan didirikannya Sarekat Islam ini adalah memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian. Nah, masih ada kan kaitannya dengan perdagangan yang diadakan oleh Sarekat Dagang Islam. Yang pertama, membina persatuan dan memajukan umat Islam, karena ini lingkupnya adalah kaitannya dengan keagamaan. Yang kedua, mengangkat dan memajukan derajat serta kecerdasan rakyat untuk menentang setiap bentuk penindasan, apalagi penindasannya adalah kaitannya dengan monopoli perdagangan. Ketika rakyat Indonesia sudah memiliki pendidikan kaitannya dengan perdagangan, maka kita akan bisa melawan para penjajah yang melakukan monopoli perdagangan. Karena kalau kita pikirkan, monopoli perdagangan itu yang diuntungkan adalah para penjajah bangsa Belanda tersebut. Yang ketiga, organisasi yang didirikan adalah Indische Partij atau partai politik yang pertama diadakan di Indonesia. Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912, yang didirikan oleh tokoh yang biasa kita kenal dengan 3 serangkai, Dawes Daker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwati Suryoningrat. Kalau tadi lingkupnya kaitannya dengan sosial, kaitannya dengan keagamaan, ini lebih mengedepankan kaitannya dengan kekuasaan perpolitikan. Nah, ini dimulainya partai politik yang pertama di Indonesia. Tujuan diadakannya Indische Partij ini adalah mengembangkan rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, dan menciptakan kebersamaan dan persatuan antara orang Indonesia dan orang Bumi Putra. Nah, ini ada kaitannya dengan persatuan Indonesia yang dikaitkan dengan bersatunya bangsa Indonesia. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Jadi sudah mulai memikirkan bahwasanya kita ini adalah negara yang merdeka, negara yang tidak
dinaungi oleh bangsa-bangsa yang menjajah kita, misalnya Belanda, Jepang, Portugis, dan seterusnya. Adapun organisasi yang muncul setelah Indische Partij ini adalah Muhammadiyah. Nah, ini masih ada kaitannya dengan keislaman karena beliau ini sifatnya adalah sosial keagamaan. Berdiri pada tanggal 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tujuannya yang pertama adalah memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meningkatkan martabat manusia agar mampu bersaing dengan orang Belanda. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama dan masih aktif berdakwah sampai sekarang ini. Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan organisasi apa saja yang ada ketika kebangkitan nasional. Sekarang coba kalian tuliskan atau kalian jelaskan di buku catatan kalian anak-anak latar belakang berdirinya organisasi Budi Utomo. Lalu soal yang kedua, mengapa Indische Partij dikatakan sebagai partai politik pertama padahal masih ada organisasi lain yang terbentuk lebih dahulu. Silakan kalian tuliskan di buku catatan kalian, kalian foto lalu kalian kirim di Google Classroom pertemuan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan menuliskan di kolom komentar, nanti Bu Miftah jawab di situ. Sekian mungkin yang bisa Bu Miftah sampaikan. Kalau bisa diambil kesimpulan bahwasanya tadi Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan organisasi apa saja yang ada dalam kebangkitan nasional tahun 1908. Bisa kalian pelajari kembali di video Bu Miftah tadi. Selamat belajar anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.